Gimana caranya sekawanan serigala bisa mengubah aliran sungai? Kedengarannya aneh ya, kayak judul cerita dongeng. Tapi percaya atau enggak, ini adalah kisah nyata yang nunjukin betapa dahsyat dan tak terduganya kekuatan alam. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana bisa seekor hewan, ya meskipun dia predator puncak, secara fisik mengubah geografi sebuah tempat? Mereka kan nggak gali tanah atau mindahin batu-batu besar. Jawabannya, wah ini yang bikin seru. Jauh lebih rumit dan, jujur aja, jauh lebih menakjubkan. Oke, untuk menjawab itu, kita mulai perjalanan kita ke Taman Nasional Yellowstone. Anggap aja ini kayak laboratorium alam raksasa, tempat terjadinya sebuah drama ekologis yang luar biasa. Bayangin deh, selama 70 tahun. Itu lebih lama dari usia kebanyakan orang loh. Selama itu, Yellowstone kehilangan salah satu bagian paling krusialnya. Predator puncak mereka, serigala, hilang total dari ekosistem ini. Terus dampaknya apa? Tanpa ada serigala yang memangsa, populasi rusa jadi meledak. Mereka makan, ya hampir semua tanaman yang bisa mereka temukan. Lembah-lembah yang tadinya hijau subur jadi gundul. Sampai-sampai ada ahli yang bilang Yellowstone jadi kayak padang tandus yang membosankan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ada sebuah keputusan besar dan berani yang diambil. Sebuah eksperimen ekologis raksasa yang bakal mengubah nasib Yellowstone selamanya. Catat tahunnya 1995. Di tahun inilah serigala secara resmi dibawa kembali ke taman. Dan ini jadi titik awal dari sebuah transformasi ekosistem yang hasilnya bahkan para ilmuwan pun nggak bisa memprediksi sepenuhnya. Ya jelas, serigala itu kan berburu rusa. Jadi populasi rusa mulai terkendali. Tapi itu baru sebagian kecil banget dari ceritanya. Efek terbesarnya justru bukan itu. Ada sesuatu yang lebih halus, tapi dampaknya jauh lebih dahsyat. Nah, ini dia kuncinya. Serigala itu nggak cuma mengurangi jumlah rusa, mereka mengubah perilaku rusa. Kehadiran serigala membawa kembali sesuatu yang udah hilang selama 70 tahun dari Yellowstone, yaitu rasa takut. Perubahan perilaku ini ternyata memicu efek domino yang luar biasa. Dan sekarang kita akan lihat bareng-bareng gimana sebuah ekosistem bisa, terlahir kembali. Gini urutannya, biar gampang. Pertama, karena takut disergap, rusa jadi nggak berani lagi berkeliaran di tempat terbuka kayak lembah dan pinggir sungai. Akibatnya, tanaman di situ, pohon-pohon kecil, semak-semak, akhirnya bisa tumbuh lagi dengan bebas. Hutan yang mulai pulih ini jadi rumah buat hewan-hewan lain. Dan yang paling gila, tanaman-tanaman inilah yang akhirnya mengubah bentuk sungainya. Seberapa cepat sih pulihnya? Gini deh, di beberapa tempat, tinggi pohonnya jadi 5 kali lipat, cuma dalam 6 tahun. Itu regenerasi yang super cepat, dan ini jadi bukti betapa parahnya kondisi ekosistemnya dulu. Hutan yang tumbuh lagi ini efeknya kayak riak air, menyebar kemana-mana. Burung-burung penyanyi mulai datang. Terus berang-berang, si insinyur alam ini juga balik. Mereka bikin bendungan, dan bendungan itu jadi rumah baru buat ikan, katak, dan hewan-hewan air lainnya. Wow, seluruh komunitas kehidupan kembali lagi. Nah, semua yang kita saksikan ini ada nama ilmiahnya loh, namanya Riam Trophic atau Trophic Cascade. Intinya sih gampang. Predator di puncak rantai makanan ternyata bisa secara nggak langsung membentuk seluruh ekosistem di bawahnya. Keren kan? Oke, jadi hutan udah balik, hewan-hewan udah balik. Keren. Tapi kita balik lagi ke pertanyaan awal yang paling bikin penasaran tadi. Jadi gimana ceritanya dengan sungainya? Ini dia potongan puzzle terakhirnya. Pohon-pohon dan semak yang tumbuh lagi itu, akarnya kan mencengkeram tanah dengan kuat. Ini bikin pinggiran sungai jadi stabil dan erosi berkurang drastis. Aliran sungainya yang tadinya lebar dan berkelok-kelok, sekarang jadi lebih sempit dan lebih stabil. Bahkan airnya jadi lebih jernih. Jadi secara nggak langsung, serigala itu udah jadi arsitek lanskap. Kisah Yellowstone ini benar-benar luar biasa ya. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil ternyata jauh lebih dalam lagi. Soalnya, ini bukan cuma soal serigala dan rusa. Cerita ini tuh kayak sebuah metafora yang kuat banget untuk sebuah prinsip dasar ekologi. Jadi intinya begini, semua bagian dalam sebuah ekosistem, sekecil atau sebesar apapun itu, semuanya saling terhubung. Kayak jaring laba-laba yang rumit. Kalau kita cabut satu aja bagian penting, efeknya bisa kemana-mana. Dan seringkali nggak kita duga sama sekali. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir, kalau serigala bisa memulihkan satu lanskap utuh, pertanyaannya jadi, serigala lain apa ya yang mungkin hilang dari ekosistem kita? Maksudnya, elemen kunci apa yang kita butuhkan, baik di alam
atau bahkan di sistem yang kita bangun sendiri supaya bisa pulih dan berfungsi dengan baik lagi? Coba deh direnumkan.